Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita sering mendengar ungkapan rezeki di tangan Allah. Maksudnya adalah Allah telah mengatur rezeki semua makhluknya yang meliputi manusia dan hewan. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kita masih kerap khawatir saat memikirkan satu perkara ini, yaitu rezeki. Apalagi di zaman seperti sekarang ini, kita merasakan hidup semakin hari semakin sulit, kebutuhan meningkat, namun malah pendapatan justru makin sedikit. Ditambah beban hutang yang semakin menghimpit diri kita. Sebelum kita memikirkan hal itu, alangkah baiknya kita memahami dulu hakikat rezeki dari Allah. Sehingga dengan begitu kita akan lebih kuat dan tangguh menjalani hidup ini yang tidak akan pernah terlepas dari berbagai cobaan. Namun sebelum lanjut, dengan kerendahan hati saya, mengajak Anda semua, untuk bergabung di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, dan menuliskan doa-doa dan harapan Anda, di kolom komentar, sehingga kita bisa amini bersama. Dengan begitu, mudah-mudahan harapan dan cita-cita kita semua segera dikabulkan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ada 5 orang yang telah dijamin rezekinya berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang bersyukur. Janganlah kita menyangka bahwa bersyukur itu hanya sekedar pujian dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa bersyukur itu pun menuai pahala, bahkan juga membuka pintu rezeki di dunia. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 145, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami beri ganjaran. Imam At-Tabari menafsirkan ayat ini dengan membawakan riwayat dari Ibnu Ishaq. Maksudnya adalah karena bersyukur, Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat, dan Allah juga melimpahkan rezeki baginya di dunia. Yang kedua, orang yang gemar bersedekah. Sedekah merupakan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang tak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala balasan itu sama dengan, atau melebihi sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Yang ketiga, orang yang gemar bersolawat. Ka'ab bin Malik berkata, saya berkata, wahai Rasulullah, sungguh saya telah memperbanyak bersolawat kepadamu, lalu seberapa banyak saya jadikan solawat saya kepadamu di dalam doa saya?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, terserah kamu. La berkata, 1/4. Beliau menjawab, silakan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik. Saya berkata, bagaimana kalau setengahnya? Beliau menjawab, silakan saja dan jika kamu tambah maka akan lebih baik bagimu. Saya berkata, bagaimana kalau 2/3? Beliau menjawab, silakan saja dan jika kamu tambah maka akan lebih baik. Kemudian saya berkata, akan saya tujukan sholawatku kepadamu pada semua waktu. Beliau menjawab, kalau begitu, maka akan dicukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni. Yang keempat, orang yang gemar beristighfar. Dari Ali bin Abi Thalib berpesan, jika rezeki dari Allah terlambat maka beristighfarlah kepada Allah dan mohonlah semoga Allah melapangkan rezekinya bagi Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah mengubah setiap kesedihannya menjadi kegembiraan. Allah Azza wa Jalla memberikan solusi dari setiap kesempitannya, kesulitannya, dan Allah anugerahkan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Yang kelima, sholat tahajud dan sholat duha. Sholat tahajud merupakan sholat yang sangat dianjurkan karena dikerjakan di waktu malam hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerap melakukan sholat malam ini yang menyimpan banyak anugerah. Dalam surah Al-Isra, ayat 79 menyebutkan bahwa orang yang melaksanakan sholat tahajud akan diangkat di tempat yang terpuji. Kemudian sholat duha selalu diidentikan dengan pembuka rezeki. Pengerjaan sholat ini memang di saat orang-orang sibuk bekerja. Agar rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sepantasnya kita istiqomah untuk melaksanakan sholat duha. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah manusia yang Allah janjikan rezeki yang berlimpah. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut untuk tertukar, karena sudah ditakar. Ingin rezeki berlimpah maka dekatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.